Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa lanjutkan kaji kita. Masih dalam surat Al-A'raf 109, 110. Mungkin kita lanjutkan dengan 112. Kemarin belum sempat kita selesaikan 3 ayat pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun 'alim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Qala berkata Al-Mala'u 109 surat Al-A'raf. Qala berkata Al-Mala'u, atau berpendapat juga boleh. Al-Mala'u, para elit, para penggede, ya. Min qaumi Fir'auna, dari kaumnya Fir'aun, orang-orang top mereka, orang-orang hebat mereka dari kaum Fir'aun berpendapat, inna hadza, sesungguhnya ini, apa maksudnya? Asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Yakni tongkatnya Nabiullah Musa yang dilempar dan jadi ular yang besar. Kata para penggede, orang-orang top mereka ini, hadza lasahirun, ini adalah sihir, alimun, yang nyata. Oh, ini sihir aja nih, tidak usah takut katanya. Yuridu, sihir ini menghendaki, punya tujuan, ayyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian, kaumnya Fir'aun, ya, min ardikum, dari bumi kalian, ya. Famadza, maka apa, ta'muruna,
yang engkau anjurkan, engkau perintahkan kepada kami para malak ini. Nah, ini ular-ular ini adalah sihir. Sihir ini kelihatannya untuk mengusir kalian dari tempat ini, dari kampung ini. Kata para penggede, apa yang kau perintahkan wahai Fir'aun kepada kami? Yakni qala al-mala'u, para pemimpin, para orang-orang hebat ini, kaum elit ya. Biasa di setiap pemerintahan barangkali gitu ya, dari zaman dulu sampai hari ini selalu kepala pemerintahan itu dikelilingi oleh orang-orang elit. Ada orang elit yang backgroundnya ekonomi, dan ini barangkali yang paling dominan biasanya ya. Mengapa ya? Karena namanya negara, mau bagaimanapun bisa jalan itu punya kaitannya dengan orang-orang yang punya ekonomi ya. Mungkin juga dikelilingi perkembangannya orang-orang punya kepentingan, orang-orang politik barangkali begitu ya, ya, punya kekuasaan di bidang politik, kebijakan. Mungkin juga dikelilingi oleh orang-orang para ahli-ahli cendekiawan ya, mereka punya ahli, mereka yang membangun teori, mereka yang membangun narasi, katanya begitu ya, orang-orang selalu begitu. Nah, ini Quran menyebutkan dengan al-mala, orang-orang top, bukan orang-orang biasa, bukan para fakir, bukan para du'afa, bukan para rakyat biasa, bukan. Al-mala ya. Para ulama bahkan mengarang buku mengkhususkan tentang dakwah ilal mala, dakwah kepada para penguasa. Nah, ada sendiri tekniknya ya. Tidak semua orang memiliki, barangkali begitu. Wahum al-jumhur, yang dimaksud al-mala ini apa? Al-jumhur ya, para kepala pemerintahan barangkali ya, kepala seksi, kepala bidang, kepala kementerian, kepala yang punya kuasa dah, al-mala ini. Wassadah, dan orang-orang mulia, karena berbagai macam tadi di awal saya sebutkan. Min qaumi Fir'aun ya, dari kaumnya kaumnya Fir'aun, yang mereka ini cocok dengan ucapannya Fir'aun ya. Pastilah ya, para pendukung harus cocok, kalau nggak cocok disikat nanti ya, disingkirkan ini. Jadi dua kelompok yang saling punya kepentingan, penguasa punya kepentingan kepada para malak tadi, al-malak juga punya kepentingan kepada penguasa ya. Mereka ini yang menguasai tanah, menguasai ekonomi, menguasai mungkin kebijakan-kebijakan. Setelah mereka ini kembali kepada Fir'aun dan melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi ternyata ular-ular kecil sebagaimana ayat-ayat sebelumnya dimakan oleh ularnya Nabiullah Musa yang gede. Mereka punya kesimpulan, ini sihir. Dan sihir ini, wahai Fir'aun, bertujuan untuk menyingkirkan kamu dari panggung kekuasaanmu ini, dari negerimu ini. Kalau tidak cepat-cepat, ini bahaya, harus segera ditangani. Jadi soal usir mengusir ini bukan cerita baru ya. Soal usir mengusir itu sudah cerita lama
Antara yang mengusir dan yang diusir selalu mereka mewakili orang-orang antagonis. Kira-kira begitu ya. Yang satu baik, yang satu jelek. Ya. Jadi begitu ini. Disinilah pentingnya nanti kita memahami ayat-ayat ini, bahwa ahlul khair, ahli kebaikan, orang-orang soleh, orang-orang beriman boleh jadi senantiasa berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukainya, bahkan ketidaksukaannya sampai masuk pada tahap pengusiran. Dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang baik selalu dipersepsikan salah. Nah, tadi wahyu dari Allah SWT, yakni tongkat yang berubah jadi ular tadi, dikatakan hadza lasahirun alim, ini adalah sihir yang nyata. Memang kelihatannya ini sihir karena apa? Sama-sama ular ini. Tukang sihir ngeluarin ular, Nabiullah Musa melemparkan tongkat berubah jadi ular, imbang. Luar biasa ini ya. Jadi ini nanti juga bisa kita pahami bahwa untuk menghadapi tantangan dakwah, hadirkan yang seimbang. Biar apa? Orang mau berpikir. Ya. Orang nyerang kaum muslimin, ya tidak ada lain kecuali apa? Kita serang. Nah, kata babe-babe kita, orang Betawi, lo jual, gua beli. Lo jualnya pakai apa? Jualnya pakai pedang. Oke, saya beli pakai pedang. Jualnya apa? Pakai apa ini? Kata-kata. Iya, saya layani dengan kata-kata. Masya Allah ya. Jadi indah sekali ini. Ini pelajaran penting buat kita. Iya, yang seimbang. Ya, seimbang. Biar apa? Iya, kelihatan adilnya, barangkali gitu ya. Adil. Satu perimbangan. Ya. Inna hadza lasahirun alim. Ini adalah sihir yang nyata, muwafaqu, fawafaqu. Masya Allah. Jadi ya cocok, antara mereka ini cocok. Ini teorinya begitu. Lalu kemudian orang-orang kafir ini, orang-orang siapa, Fir'aun dan bala bantuannya ini mendiskusikan gimana ini cara mengatasinya. Kalau kayak begini, kalau diatasi kayak begini, jangan-jangan nih umat kita akan berbondong-bondong, berduyun-duyun ikut kepada Nabiullah Musa. Karena apa? Ilmu yang mereka keluarkan ternyata masih kalah dengan wahyu Nabiullah Musa. Khawatir mereka ini sudah. Maka dibuatlah berbagai macam cara ini. Iya. Di berbagai macam cara, diantaranya apa? Diprovokasi mulai ini. Jadi para penggede ini, kaum elit ini memprovokasi Fir'aun. Wahai Fir'aun, ini tukang sihir kita kalah. Iya. Karena kita kalah, ini saatnya kita akan diusir oleh mereka. Maka kita harus ngusir duluan, kira-kira begitu. Maka muncullah kan pengajian-pengajian diusir, ustadz-ustadz baru ngaji diusir. Karena apa? Provokasi orang-orang elit. Ya, ini gawat ini. Nanti kalau mungkin mereka ini kaum elit juga sedang mikir, sedang musyawarah, sedang nih, waduh ini kalau dia nguasain sini gimana ini, kita udah kadung investasi tanah, investasi proyek, investasi macam-macam di sini. Kalau mereka jadi tetap ada di sini,
waduh ini gawat ini, bisnis kita akan kacau ini. Nah, maka kita provokasi ini Pak siapa ini? Pak Raja. Raja ini ya, Fir'aun ini raja. Pak Raja ini harus kita bisikin aja pokoknya. Ya. Muncullah istilah kaum pembisik. Dari dulu juga ya. Fir'aun ini kita ini yang mau diusir ini. Kalau begini caranya ini, Masya Allah ya. Bisihrihim fima ya'takiduna fayakuna dzalika sababan liduhurihi alaihim wa ikhraji iyahum min ardihim. Ya, begini. Jadi ini tinggal beberapa detik lagi nih kita akan terusir. Mereka ini takut, wallazi khafu minhu waqa'u fihi kama qala ta'ala. Nah, kaum-kaum penggede tadi diwakili oleh dua orang. Mungkin ini penasehat raja ya, kan biasa ya, raja-raja itu selalu punya penasehat. Penasehat ini berhubungan dengan beberapa kalangan ya, diantaranya mewakili tadi orang-orang kaya tadi. Siapa dia? Mari kita lihat dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 6. Ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nara fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Nah, ini ada. Wa nara dan Fir'aun, wa nara dan Fir'aunu wa Hamanu, dan Fir'aun melihat wa Haman dan Haman. Haman ini mungkin wazir atau orang yang sangat dipercaya kepada oleh Fir'aun ini. Haman namanya ya. Kalau Qarun itu kaum elit tapi penguasaan, kaum elit dari aspek ekonomi. Nah, Haman ini birokrat, mungkin gitu ya, dalam pemerintahan ini yang punya daya ini ya, bisa mempengaruhi Fir'aun ya, ini orang hebat ini. Jadi penasehatnya Fir'aun yang ada di lingkaran inti kekuasaan, namanya siapa? Haman. Bukan cuma itu, wa junudahuma, dan para pasukannya. Junud ya, jundun, junudun jamak, pasukannya. Ini pasukan elitnya rupanya punya ya, punya pasukan-pasukan elit ini mereka ini ya, pasukan khusus, ahli IT barangkali begitu ya, ahli ekonomi, ahli apa barangkali iklan barangkali begitu juga ya, ahli-ahli lah pokoknya ini iya, yang dikelola oleh Fir'aun khususnya Haman. Minhum, mereka ini, makanu, mereka adalah yahzarun, sama khawatir. Waduh, ini Musa ini bikin masalah ini iya. Musa ini mengalahkan, mencoreng mukanya Fir'aun ya. Padahal tukang sihirnya hebat-hebat yang sudah dipilih, tapi tetap saja kalah ya. Ini kalau tidak diselesaikan habis ini kekuasaan, kira-kira begitu ya.
Qalu, maka kemudian ayat selanjutnya ya. Kemudian qalu, para al-mala ini ngomong, menyarankan, arjih, tangguhkan, tahan dia. Musa ini harus ditahan ini ya, sebagai tokoh sentral ini harus ditahan ini, karena kalau tidak repot ini, tahan ya, harus dihentikan ya. Mungkin harus disekolahkan, kira-kira begitu ya, disekolahkan, tapi tidak sembarang sekolahnya si jenun, penjara, disekolahkan ke penjara. Biar apa? Biar nggak banyak ngomong, nggak banyak tingkah. Tahan ini arisan ya. Wa akhahu, dan juga yang ditahan saudaranya ya. Saudaranya siapa itu? Harun. Nah, saudaranya, jubirnya Nabiullah Musa. Jadi Nabiullah Musa ini mengapa kok perlu jubir? Bapak dan Ibu ketahui sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan. Satu saat kan, di saat Fir'aun ini mulai curiga kepada Musa di waktu kecil, kan kemudian dites oleh Fir'aun. Apa itu? Susu dan bara api. Namanya anak kecil ya. Coba ini, kalau memang bocah ini aman, kan termasuk yang dicurigai ini setelah ditemukan oleh istrinya Fir'aun ya. Ini coba kita cek dulu ya. Tentu ceknya zaman itu sangat mengerikan ya. Masa ngecek bayi pakai apa ini, susu dan bara api? Wah, ini ekstrim inilah kira-kira gitu ya. Bukan es krim, bukan, ini ekstrim ini ya. Untuk ngecek bener ndak ini bocah. Awalnya Nabiullah Musa di saat bayi itu mau ngambil susu, tapi Allah selamatkan ya. Justru yang dimakan bara api ya. Tentu bara api dimakan, lidahnya ini iya, kata orang Belanda melonyok, kata orang Belanda. Iya, melonyok itu bahasa apa ya? Bahasa Belanda ini. Silakan dibuka kamus bahasa Belanda, ntar ketemu aja melonyok. Iya, rusak sehingga cedal, nggak bisa ngomong jelas. Ngomongnya Nabiullah Musa ini nggak bisa ngomong jelas. Maka Allah kirimkan saudaranya Nabiullah Harun untuk apa? Menyampaikan pesan. Indah sekali. Jadi luar biasa, ini pelajaran juga bagi kita. Jika kita sulit ngomong, ndak usah nekat. Nah gitu, ndak usah nekat. Malah apa? Orang malah bingung. Iya, luar biasa. Nabiullah Musa, nabi saja itu perlu jubir. Karena apa? Kalau Nabiullah Musa tetap ngeyel ngomong, malah ditertawain sama anak-anak SD. Iya, kira-kira begitu ya. Ngomong bahasa Inggrisnya ora jelas, ora cetok. Kalau masih ngeyel, nah kirim jubir dah, jubir yang ngomong sesuatu yang biasa aja ya, nggak usah gengsi, nggak usah ini, biar paham. Luar biasa ini pelajaran ini. Jadi dalam ayat ini ternyata juga ada pelajaran pada aspek komunikasi, barangkali gitu ya, komunikasi public speaking. Mungkin bahasanya gitu kata anak-anak sekarang nih. Iya, bapak-bapak sekalian kan begitu ya, mau mantu ada jubirnya. Ini mungkin paman, mungkin tokoh di lingkungannya. Saya percaya sama
sampean tolong diwakili niat saya mau gini silahkan. Ya, Masya Allah, indah sekali itu ya. Jadi dalam Al-Quran ini ada pelajaran public speaking ini, ya public apa ini ya, pokoknya cara berbicara diwakili. Kalau enggak cetok-cetok amat, ngomong tidak jelas, perlu wakil, ngangkat wakil, namanya jubir katanya gitu ya, juru bicara, bukan juru sembur, bukan, juru bicara. Iya. Wa akhahu wa arsil, dan kirim. Iya. Fil madaini, ke kota-kota. Iya. Jadi Mesir itu terdiri dari kota-kota yang banyak. Madain, Madinah. Nah, Madinah itu kok kota. Ya, ada yang menyebutkan Madain itu dari din, ya, dari kata-kata din, agama. Jadi Madain itu memang sumber atau tempat pertama orang berinteraksi. Di antaranya apa? Berinteraksi soal agama. Bahasa kita dalam sejarah peradaban umat Islam ada Madinah, Al-Munawwarah, kota Madinah. Ada Masjid Nabawi, Darul Hijrah, tempatnya hijrah, kota. Kota ini memang tempat ya banyak orang, peradaban, membangun peradaban. Rasulullah membangun peradaban dari kota juga. Ya, dari kota, dari tempat yang ramai. Iya. Di zaman kita, di kehidupan kita juga sama. Islam atau agama-agama berkembang itu diawali dari kota. Mengapa? Orang kota itu biasanya pinter-pinter, pikirannya terbuka, ya, sudah biasa interaksi dengan banyak orang, sudah biasa ngomong, sudah biasa, ya. Ngomong tidak harus selalu ngambil hati, tidak baperan. Orang kota itu, sehingga apa? Agama ini lebih mudah untuk bisa diterima, didiskusikan. Ya, tapi kalau di kampung-kampung kan susah. Ya, orang seringkali melihat kebenaran itu sekedar dari hati saja, pakai perasaan, tidak pakai pikiran. Padahal apa? Di dalam agama banyak diskusi itu harus didekati dengan pikiran. Contoh sederhana, ya. Seseorang baru ditulis, baru diwajibkan, baru disuruh untuk melaksanakan sholat, di antara syaratnya selain balik dia berakal. Berakal. Orang sudah balik, sudah tua, tapi tidak ada akal, wajib sholat? Tidak, ya, tidak wajib sholat, berakal dulu. Orang sudah berakal tapi lagi mabuk, boleh sholat? Nggak boleh sholat. Iya, direndam dulu di air biar tetap sadar, ya kan ya? Kan ada pengobatan orang yang mabuk, kena sakau, kena apa ini? Narkoba dan lain sebagainya, ya, direndam dulu. Wah, rendam. Ya. Makanya orang narkoba paling takut dengan air. Jadi kalau mau menyembuhkan, mungkin ada tetangga atau apa ya yang sedang terkena narkoba, siram air. Ya. Jangan malah dibawa ke penjara, kumat lagi dia, ketemu siapa? Temennya. Ambil, rendam ke air. Nah, itu badannya kayak rontok itu, sembuh itu nanti. Ya, saya dulu pernah jadi relawan ngurusin orang-orang kena narkoba ini. Begitu mereka ini kalau hujan takut mereka ini. Ya, kalau hujan ada hujan takut. Ya. Jadi ini pengobatan ini, pengobatan orang-orang yang tadi sakau tadi. Jadi akal itu penting. Orang nggak punya akal nggak wajib. Orang sudah apa ini tua, suka lupa, akalnya ada tapi tinggal separuh. Nah, gitu kan? Pikun, ya, ingatnya hanya makan,
tapi makannya berapa kali nggak inget. Habis makan teriak-teriak lagi, ini anak-anak ini tidak tanggung jawab sama orang tua. Wah, seorang tua tidak dikasih makan padahal habis makan. Kenapa? Akalnya tinggal separuh. Iya. Apakah mereka wajib sholat? Enggak. Dia wajib sholat saat ingat. Saat ingat aja. Kalau nggak ingat, ya udah. Ya. Ada yang sholatnya berkali-kali 10 rakaat. Yang diingat 10 rakaat. Alhamdulillah, tapi ya orang pikun yang diingat amal-amal soleh lumayan. Ya. Tapi kalau orang pikun yang diingat mancing, yang diikut main apa itu? Iya, segala macam, wah ini yang bahaya nanti. Iya. Ya, ini pikunnya pikun sableng yang begini. Iya. Wiro sableng jadinya. Makanya minta kita doa kepada Allah. Karena apa? Nanti pada yaumul kiamah seseorang itu akan dibangunkan layaknya atau seperti dia dimatikan. Tuh, dimatikannya kayak apa? Dimatikannya lagi ngaji, Masya Allah. Nanti di akhirat dihidupkan lagi di saat kita posisi juga sedang ngaji. Masya Allah, begitulah. Jadi seseorang nanti pada yaumul mahsyar akan dihidupkan oleh Allah ngikutin gimana dulu saat wafatnya. Semoga kita wafat dalam kondisi yang baik, kondisi yang baik, dalam kondisi yang hebat, sedang beribadah kepada Allah, ya, dalam kondisi niat yang selalu terjaga, ya. Makanya mengapa kita harus menjadikan seluruh aktivitas kita ini aktivitas yang baik. Naudzubillah di sini kalau mati dalam kondisi sedang main sihir kayak apa ya? Oh, sihir ngirim sihir kepada kawannya yang dianggap jadi pesaing kayak apa? Nanti kita bahas setelah ini. Ya. Jadi khawatir ini. Fir'aun, Haman, satu lagi Korun, ini khawatir, waduh, ini habis ini, aset kita habis ini. Ya. Maka kita harus segera memberikan pelajaran katanya kepada Nabiullah Musa dan para pengikutnya itu. Fil madaini, ayo kita cari ke kota-kota, ya. Kota-kota kita kumpulkan, kita cari hasirin, siapa? Tukang-tukang sihir yang lebih hebat lagi. Pokoknya siarkan ke seluruh penjuru, kita harus cari orang-orang yang hebat sihir. Ya, zaman dulu sihirnya ular ya. Sekarang sihirnya bisa macam-macam ya. Bisa pemberitaan yang hoax. Nah, itu sihir juga itu. Itu sihir. Ya. Katanya apa ini? Penyakit ini ya biasa-biasa nanti akan hilang sendiri. Iya, hilang sendiri seiring dengan hilangnya warga negara. Warga negaranya nyawanya hilang, dia juga hilang. Ya, itu. Ya, tuka. Yang mana mereka ini akan datang kepada kamu. Tolong cari tukang sihir yang top-top, biar mereka ini datang kepadamu wahai Fir'aun. Bikulli sahirin, setiap para tukang sihir ini alim, yang nyata, yang hebat-hebat ini. Umumin, cari, pokoknya pasang di mana-mana, kasih hadiah kalau perlu. Dan memang betul ya, nanti di ujungnya itu akan mereka menyebar hadiah. Tukang-tukang sihir, Fir'aun ini, pada tukang sihir ada hadiahnya mahal. Bahkan tukang sihirnya nanti ayat berikutnya sekedar menyebutkan sedikit, itu imbalannya apa?
nanti kalau sukses tolong kami diberikan majelis, diberikan kursi yang bisa duduk ikut dalam rapat terbatas. Barangkali begitu ya. Apa itu? Rantas, rapat terbatas. Ikut di dalam gedung yang bisa menentukan. Tolong nanti. Imbalannya begitu. Ikut bisa menentukan kebijakan-kebijakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan menambahkan di sini disebutkan dengan sihir. Iya. Bagaimana cerita tentang sihir ini? Memang kalau kita membaca peradaban manusia, satu di antara keterampilan manusia yang dari dulu ada itu namanya sihir. Sihir, bahasa kita sihir pakai H. Pakai H, sihir. Bahasa Arabnya sihir, sihrun. Sihrun. Itu udah ada dari dulu. Tapi ini sihir tidak sembarang sihir. Ya, dari dulu. Kalau kita membaca sama sejarah tentang Babilonia, Yunani kuno, itu sihir. Ya. Jadi tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Ya, jadi kalau kita bicara Yunani pasti bicara tentang dukun. Pasti. Makanya apa? Mereka yang disembah apa? Api. Karena apa? Api itu simbol dari kekuatan mereka. Nah, Olympus ya, Zeus, wah macam-macam lah pokoknya. Api. Silahkan nanti baca sejarah Yunani, sejarah Babilonia, itu akan selalu sihir. Iya. Di dalam agama kita, sihir ini berbahaya. Ya, jangan sekali-kali dekat dengan sihir. Ya. Disebutkan di sini seperti dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Al-Baqarah 102. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat ini terkait dengan beberapa ayat sebelumnya tentang sihir. Iya. 102. Nah, sihir. Ini tentang sihir ini. Iya. Hati-hati dengan sihir. Ya. Kita dagang nggak boleh main sihir. Kita mencari mantu nggak boleh main sihir. Kita cari kerjaan nggak boleh main sihir. Kita barangkali dihina orang terus main sihir dihadapinya, jangan. Rebutan warisan nggak boleh sihir. Barangkali ya, kan banyak kejadian ya, rebutan warisan saling main sihir. Waduh, rebutannya aja nggak boleh, apalagi pakai sihir. Oh iya, santet dan sejenisnya itu sihir juga ya, santet. Jadi yang dikirim tidak sembarang dikirim. Yang dikirim bisa paku, bisa silet, bisa apa, gotri apa ya? Iya, kalau punya mobil, punya motor kan selalu yang bulat-bulat kayak kelereng tuh, yang dari besi, namanya gotri ya. Gotri itu kata orang Belanda juga ini. Iya, Masya Allah ya. Kirim macam-macam, kirim penyakit dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Mereka mengapa ini sihir yang dilarang? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jibt.
Jibt itu sihir. Sihir. Di antara dijelaskan bentuk jibt itu apa ya? Tulisan-tulisan yang suka dipakai kalung. Raja. Raja. Bahasa kita raja. Raja. Ya, kan suka ada ya di anak bayi, kadang-kadang ada di pintu toko, tulis ya, tulisan-tulisan. Perhatikan, coba perhatikan tulisannya, selalu tulisannya memang pakai Arab tapi ditulis kebalik. Silahkan perhatikan tulisan-tulisan raja itu ditulisnya terbalik. Ya, terbalik nulisnya. Nggak tahu apakah itu sengaja biar, ya namanya setan itu gampang kok manggilnya. Agar naudzubillah ya, asal seseorang itu semakin jauh dari syariat Allah, setan itu datang. Itu aja udah. Semakin jauh seseorang itu dari perintah Allah, jin setan itu datang. Karena apa? Senang mereka. Ya, senang mereka. Dan juga tauhid. Siapa mereka ini? Setan-setan. Ya, naudzubillah min dzalik. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Hati-hatilah, jauhkanlah kalian dari 7 yang membawa kehancuran. Ada 7 yang membawa kehancuran. Yang pertama, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, wahai Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu semuanya ya Rasul? Qala, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah, suruh menyembah kepada Allah, yang disembah malah ayak-ayak wae. Ya. Yang disembah malah batu, gunung, air. Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Selatan, Nyi Roro Utara Barat. Yang disembah pohon-pohon, yang disembah Dewi Sri, barangkali begitu ya. Sebagai apa nih? Ya, biar panenannya melimpah. Yang disembah kuburan-kuburan. Wahai mbah, nanti Masya Allah, orang di kuburan itu sedang minta kepada Allah agar diberikan ampunan, malah kita ganggu ya. Yang diminta keris-keris, yang diminta jimat-jimat, untuk apa? Memberikan keselamatan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ini, asyirku billah. Makanya mengapa tugas para nabi dan rasul itu selalu ingin menyelamatkan manusia dari kesirikan. Karena apa? Ini bonggolnya, ini pokoknya, ini pokok kehancuran manusia itu apa? Syirkun billah, syirik kepada Allah ya. Yang kedua, wasihru, sihir. Nah, sihir kan juga begitu tuh, minta pertolongan tapi kepada setan. Syirik juga ini, hancur. Ya. Mungkin orang dengan sihir sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun dia mampu, tapi apakah selamanya? Tidak ya. Naudzubillah min dzalik, ini kita harus jauhkan ini sihir. Dan sihir ini berbahayanya jika seseorang sudah dekat dengan jin dan setan. Jin dan setannya itu akan ngikutin anak keturunan seseorang. Ada jin korin namanya. Nah itu ngikut nanti siapa di antara keturunan seseorang yang paling lemah imannya, dia akan masuk. Ya. Kita memang bisa jamin anak-anak kita baik semua, enggak. Nah jin itu akan mengawasin siapa ini di antara anggota keluarga yang dulu bapaknya, ibunya punya jin, ya. Mereka wafat, dia akan mencari siapa di antara keluarga yang paling lemah iman, nemplok dia bisa. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jauhkan ini ya, as-sihr, sihir.
Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh saudaranya karena tidak ada hak untuk membunuh. Seperti apa? Ya membunuh karena proses pengadilan. Ya orang bunuh, proses pengadilan menentukan orang yang bunuh dia dibunuh. Iya, ini tidak ada apa-apa. Hanya gara-gara hal yang sepele. Betul ya? Banyak pembunuhan yang ada disiarkan televisi itu yang sepele-sepele. Iya. Guru ngiketin anak muridnya laporan sama orang tuanya ndak terima, gurunya yang dibunuh kepiye. Iya. Ada ustadz ngajar baik-baik, ada tetangganya nggak seneng sama ustadznya, dilaporkan sama pihak keamanan, akhirnya ustadznya dipenjara, sama aja. Kan begitu ceritanya. Ya, kayak ini tadi Qarun tadi, siapa? Nabiullah Musa dilaporin. Ya ini gawat ini kalau nggak diselesaikan ya orang. Ini gawat, ini kekuasaan kita ini habis ini katanya. Nah, mereka gimana pokoknya duluan aja deh katanya gitu. Wa aklur riba, dan makan harta riba. Masya Allah, ini paling sulit ya. Semoga kita bisa menghindarkan ini. Ya, bagaimana kalau masih ada dana yang kita hasilkan dari dana riba, dari dana-dana kita yang riba, apakah kita biarkan ambil? Kita bisa gunakan untuk apa? Betulin jalan, betulin selokan, betulin toilet, ya toilet masjid, toilet rumah, toilet umum, ya manfaatkan itu. Ya, mungkin bisa untuk nyemprot corona barangkali gitu ya. Nah, biar mati. Ambil, manfaatkan itu. Untuk apa? Kepentingan yang tadi. Ya. Banyak got-got kita yang mampet. Ya, sumber penyakit ya, biayai dari yang begini-begini ini. Ya. Wa aklu malil yatim, dan makan hartanya anak yatim. Masya Allah. Ya. Terutama anak yatim yang kaya-kaya ya. Kalau yang miskin apa yang mau dimakan ya? Yang kaya mungkin ada di antara Pak D-nya, Bude-nya, Pak Le-nya, ya kan? Ada di keluarga itu yang yatim, mungkin dia dulu orang tuanya kaya, ada hartanya yang banyak. Pastilah karena anak ini masih kecil, saudara tua ikut ngatur. Hati-hati. Ya. Jadi hati-hati, boleh makan harta mereka, boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi tidak boleh banyak-banyak menghabiskan harta itu. Bahkan serahkan, didik mereka, punya kewajiban kita. Sampai kapan? Si yatim itu mandiri, bisa ngelola harta warisan orang tuanya. Ya. Dan merawat anak yatim sungguhlah pekerjaan yang mulia. Ya, tapi hati-hati. Wa tawalli yauma zahfi, yakni membelot dalam peperangan. Ya, belot lagi perang, melarikan diri, desersi. Ya, umat Islam sedang gawat, ya, mendapatkan tekanan dari berbagai macam pihak, dari berbagai macam kekuatan, diintimidasi dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin wajib untuk apa? Saling ta'awun. Tidak boleh lari pengen menyelamatkan diri sendiri, tidak boleh. Ambil bagian ya, apalagi perangnya memang sudah perang fisik betul. Kapan terjadi? Kapan ya? Boleh jadi tidak lama lagi, boleh jadi. Mungkin tidak diserang dari luar negeri, tapi mungkin juga diserang dari dalam negeri. Bukankah kita pernah mengalami satu sejarah kiai-kiai dibunuh oleh orang komunis? Pernah nggak itu? Kaum santri angkat senjata lawan. Berapa kali? Wah, berkali-kali.
melakukan pembunuhan, sabotase dan lain sebagainya. Peristiwa Kanigoro, Blitar, ya, anak-anak remaja dihabisi oleh mereka, wanita-wanita, fatayat muda-muda yang sedang ngaji ditelanjangi. Bayangkan Kanigoro, Blitar. Ada yang orang Blitar? Kanigoro, wah, Insya Allah. Madiun, Sragen, beberapa tempat yang lain. Satu pesantren 12 kiainya dibunuh kabeh, dimasukin ke sumur pondok. Ada itu? Ada, nyata ya. Masya Allah. Itu yang dalam negeri loh. Maka kita kaum muslimin tidak boleh lari desersi, nyelamatin diri, tidak boleh. Ya, karena apa? Kita wajib saling tolong menolong. Mungkin sekarang belum perang, tapi ada musola-musola, masjid-masjid yang perlu apa? Pengamanan dari bapak dan ibu. Ya, jangan sampai kemudian masjidnya justru dihancurkan, dipersepsikan negatif justru dari kaum muslimin itu sendiri dengan apa? Nuduh, ngecap, oh itu masjid radikal, itu musola teroris, itu waduh ini bahaya, ini masuk dalam kategori ini nih. Ya. Bahwa kaum muslimin secara pribadi ada yang salah, ya namanya manusia. Ada setan-setan yang wisu. Sadarkan, diajak ngomong baik-baik, mereka saudara kita kok. Ya. Doa mereka diijabah oleh Allah juga kok. Ya. Dibantu. Mungkin perbedaan madhab tidak boleh saling menghancurkan. Orang berproses jadi baik itu ya, dibina, dirawat, bagian dari kaum muslimin ya. Waqat ful muhsanatil ghafilatil mu'minati, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah ya, yang mereka sebenarnya terjaga dari dosa. Nuduh zina itu harus kita hindarkan ya. Ini sering kali muncul ya. Naudzubillah, berat memang ini zaman fitnah ya. Seiring dengan bebasnya wanita kemana saja, boleh jadi resikonya akan berhadapan dengan tadi, orang gampang nuduh zina ya. Makanya bapak dan ibu hati-hati, kirim apa ini WA dan sebagainya ya. Kalau khawatir dihack dan lain sebagainya ya, disebarkan postingan-postingan foto ya. Jadi kalau ngambil gambar selfie, hati-hati ya, hati-hati, jangan mentang-mentang ini foto-foto saya sendiri ya kan, HP saya sendiri, semua foto kita sebarin. Hati-hati, data kita ada di mana-mana ya. Masya Allah, hati-hati. Agak pelit lah sama foto ya, kecuali fotonya itu daun-daun lah gitulah ya. Ya, daun-daun dan sebagainya ya. Dinyatakan di dalam satu hadis yang lain ya, melihat beratnya sihir ya, dalam waqalas sahih ini riwayat Imam At-Tirmidzi, apa itu? Haddus sahiri dzarbatun bisayfi, hukuman tukang sihir itu dipenggal lehernya, dibunuh. Karena apa? Bikin kekacauan ya. Dulu pernah diusulkan ya tentang pasal-pasal untuk sihir masuk di KUHP, seingat saya dulu
Tapi nggak tahu sekarang apa masih ya, dalam undang-undang yang baru yang direvisi kayak apa. Iya, ngeri ya. Jadi tukang sihir ini berbahaya. Sekarang apa sih macam-macam sihir? Nah ini sekarang saya akan tambahkan. Innal iyafah wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Iyafah, tarq dan tiarah adalah termasuk dalam al-jib. Tadi disebutkan di awal tadi al-jibtun tadi. Ini jib, bukan jib ini ya, bukan jib roda 4, bukan ini. Ya, jib. Ini istilah ini. Apa itu al-auf? Menafsirkan, berikan penjelasan Imam al-Auf. Iyafah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Ya, terbangin burung. Oh, kalau burungnya ngalor, wah ini rezekinya bagus. Kalau burungnya ngidul, iya. Tapi apakah ini ada kaitannya dengan itu ya? Kan banyak sekarang peresmian apa ditandai dengan menerbangkan burung merpati. Wallah alam, apa itu ada kaitannya ya? Iya. Sudah diterbangin, tidak bisa terbang. Loh, itu alamat apa gue? Ya kan? Pernah kan waktu itu peresmian apa tuh? Diterbangin, ternyata nyungsep. Itu. Nah itu alamat apa? Nah itu kalau dibaca jadi sihir. Oke, hati-hati ini. Lalu kemudian at-tarq masuk dalam sihir ini. At-tarq itu apa? Meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Gimana caranya ya? Saya belum pernah tahu ini, mungkin sihir-sihir zaman dulu kali ya. Atau mungkin masih ada barangkali yang punya pengalaman sihir. Ya, naudzubillah. Mungkin kalau tidak di tanah apa termasuk yang di kertas. Nah, ya. Lalu kemudian wat tiarah. Tiarah itu sama dengan tadi menerbangkan ya, menerbangkan burung. Iya. Nah, ketiganya tadi minal jibti. Iya. Itu al-jib. Bahkan disebutkan di sini menurut Al-Hasan Al-Basri, al-jib itu adalah suara setan. Nah, setan itu punya suara ya. Allah alam kayak apa ya. Disebutkan barang siapa yang mempelajari dari ilmu nujum, perbintangan, perbintangan ya, apa itu? Ya, perbintangan ya, hati-hati. Ya, perbintangan harus digunakan yang benar, hati-hati nih. Sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dipelajari katanya, zada mazada, maka bertambah pula dosanya. Allah Akbar, ini sihir ya. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, hati-hati nih, mobilnya hilang, kuncinya hilang, kelincinya hilang, kambingnya hilang, cari dukun. Mbah dukun, ini barang saya dari mana? Ini tidak jauh dari sini sih, kayaknya masih di sekitar sini. Suka ada ya gitu ya. Ya, apanya hilang, perginya ke dukun, cari. Ya, mbah dukunnya gosok-gosok ini lagi apa? Nah, ya. Oh ini di sana, ini kayaknya ini di sono nih. Ya. Lalu mempercayai apa yang diucapkannya, tuh datang percaya, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, hilang ya sudahlah, ya dicari, mungkin lapor Pak Polisi, laporan kehilangan, ya
atau dicari. Ya enggak usah ke dukun, mungkin ke ahli IT sekarang barangkali ya. Ahli IT dibaca melalui apa ini, teknologi kan bisa sekarang ya. Oh ini barang ini kemana ini, oh ke sono, bisa. Masya Allah ya, hati-hati sihir. Al-Bazzar dengan isnad yang jayyid meriwayatkan dalam satu hadis marfu dari Imran bin Husain, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayyur. Ada burung gagak datang, siapa yang mati ya di sini ya? Nah, ada burung apa itu? Pagi-pagi, ya kan? Benci atau apa? Cemblek yang katanya. Dari kampung saya ada burung namanya cemblek cemplir katanya. Karena apa ya? Memang itu bunyinya. Nah itu, wah ini ada tamu nih katanya nih. Iya kan, apa itu perenjak. Iya, pagi-pagi. Oh ada tamu. Dan macam-macam lah pokoknya. Nah, dimaknai macam-macam, hati-hati. Terus kemudian tidak termasuk golongan kami yang percaya itu, naudzubillah ya, meramalkan atau diramalkan untuknya. Kita ngeramal atau orang kita ramal, ya naudzubillah. Semalam ngimpi dikejar ular, wah sampeyan ini kayaknya mau dapat rezeki. Nah, semalam dikejar Pak RT, wah sampean belum bayar iuran kalau itu. Barangkali begitu ya, jelas aja. Menyihir atau meminta disihirkan. Nah, naudzubillah nih. Ya boleh jadi kan, karena persaingan. Ini persaingan antar pedagang, antar pejabat, antar ini. Tolong nanti dia habisin. Naudzubillah. Ya. Dia mau nyalek, gimana caranya dia nggak jadi, yang jadi saya. Gimana orang lupa mau nyoblos kanan, yang disoblos kiri barangkali gitu. Ya ilmu balik mata barangkali gitu ya, tahu lah apa itu, ada nggak matanya dibalik gitu. Ya barangkali kan, namanya juga jin. Jin itu sakti, bukan cuma sakti ya, mbahnya sakti, dia bisa apa aja bisa ya, mencolok putra, mencolok putri ya. Jin bisa merubah dirinya menurut seleranya dia, apa aja bisa ya. Masya Allah ya. Dan barang siapa mendatangi tukang ramal lalu mempercayainya apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar dengan wahyu Allah. Naudzubillah min dzalik. Padahal orang yang tidak percaya kepada ayat Allah saja itu, wah sudah nggak karu-karuan. Walladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Surat As-Sajdah di pertengahan ya. Dan orang-orang fasik itu di neraka manakala dia nongolin sebagian badannya oleh malaikat itu dicelupkan lagi. Naudzubillah, seperti ibu-ibu goreng rengginang, udah mau kering nongol kan, celupin biar lebar. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Apa kok yang menyebabkan siksanya seperti itu? Mereka terhadap ayat-ayat kami Al-Quran kuntum bihi tukadzibun, sama mendustakan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Astagfirullah, naudzubillah ya. Jangan sekalipun ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini kita dustakan. Siksanya luar biasa seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya.
Belum dosa-dosa yang lain. Dosa itu saja udah kayak begitu, gimana yang lain ya? Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Baghawi berkata al-a'raf. Nah, ini orang pinter, kan kita suka ya. Ialah orang yang mengaku tahu dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Suka ya? Banyak masyarakat kita ketika kehilangan, tadi udah pergi ke orang pinter, ditunjukin barang saya ada di kampung sebelah sana. Sihir ya. Bahasanya bukan dukun, tapi bahasanya orang pinter ya. Orang-orang pinter mengaku dirinya bisa ngusir jin dengan mudah. Waduh, siapa yang di dalam? Pergi katanya. Emang jin mudah kayak begitu ngurus apa ngusirnya kayak orang ada di rumah? Enggak ya. Orang percaya disiarkan televisi gede-gede, orang percaya. Waduh, ngerusak ini, ngerusak akidah. Yang pertama ngerusak, yang kedua naudzubillah ya, semakin jin itu ditanggepi ya, diperhatikan dengan cara yang model-model tadi, maka jin ini akan semakin banyak yang datang bikin apa sama ruqyah masal. Itu yang masal bukan cuma orang yang datang, jinnya juga ikut masal juga, rombongan ya. Kata jin yang mau diruqyah, ane tolong bantuin, ane mau dikeroyok ini, datang nggak? Datang semua. Makanya nggak usah dah bikin di masjid atau apa acara ruqyah masal, nggak usah di ruqyah masing-masing. Masa jinnya nanti ngumpul di situ, setan-setan. Apakah ruqyah tidak penting? Penting, tapi meruqyah itu diem-diem aja, nggak usah diumumkan. Apalagi diceritakan, tadi habis ngeruqyah yang datang itu harimau begini kan, wah suaranya, seneng mereka. Karena apa? Mereka sudah dianggap. Orang kalau dianggap pengen nongol nggak? Iya, udah diiklankan, mumpung katanya. Hati-hati. Jika bapak-bapak ada yang harus diruqyah, nggak usah RT dikabarin, nggak usah. Diem-diem aja di rumah. Terima tamu yang akan meruqyah seperti nerima tamu biasa saja, kayak nggak ada apa-apa. Nah, ini penting ini. Iya. Ini kadang-kadang mafia juga ini. Ya, ada mafianya setan gitu. Setan itu begitu tuh. Jadi setan ini pinter. Iya. Jadi naudzubillah min dzalik dah. Astagfirullah. Ya, kita harus jauhkan. Ya, saya dulu juga ngeruqyah, lama-lama ini kok orang minta diruqyah semua, wah repot ini. Kapan saya nulis buku, kapan saya ngajar ya kan? Kalau udah meruqyah kan capek, malam lagi kan, pagi libur ngajarin. Nah, kalau ngajarnya libur, berapa mahasiswa yang libur? Enggak lah, dah ruqyah masing-masing. Ya, bahkan ada kenalan saya, kalau ada orang minta diruqyah ditempeleng aja itu yang nggak usah dibacain macam-macam. Jadi yang sedang kena itu ditempeleng sekeras-kerasnya biar apa? Sama pergi. Ya. Kalau diurusin beneran diruqyah, ini tambah seneng dia. Wong jin itu juga hafal Quran kan banyak kan? Orang meruqyah, jinnya ngomong Quran, baca Qurannya lebih fasih daripada yang meruqyah. Malu nggak kira-kira kita? Iya kan? Yang meruqyah dipermalukan oleh jin malah. Kalau udah dipermalukan ya apa ini? Masya Allah, pokoknya jin itu udah cukup kita setiap hari doa pagi, doa sore, ya zikir pagi dan sore rutin, baca Quran rutin, ya tentukan waktunya silahkan, pokoknya yang rutin insya Allah. Ya, amal-amal yang soleh, kawannya kawan yang soleh, jaga sholat 5 waktu. Nah, insya Allah, ya itu udah cukup. Ya. Tapi kalau nggak sholat, malah perginya ke tukang ruqyah, ya gimana?
ketika nggak sholat jinnya datang, diruqyah keluar, besok nggak sholat lagi ya masuk lagi. Ini sihir, jangan macam-macam dah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, insyaallah ya, cukup nih. Mungkin ada pertanyaan, ya. Dan juga sebagaimana suasana di Jakarta dan sekitarnya, di Indonesia pada umumnya ya. Kita selalu harus berdoa kepada Allah ya agar dihindarkan dari penyakit yang konon katanya berbahaya. Pak Menteri katanya udah kena ya, salah satu menteri ya. Istri saya kemarin sore ke Solo nengok anaknya, rupanya pondok ditutup, tidak boleh ada wali santri yang berkunjung. Waduh, iya. Terpaksa diterima sejenak, mungkin akan balik lagi ke Jakarta. Karena apa? Solo sedang gawat juga. Tadi pagi telepon, waduh ini udah nyampe tapi ada pengumuman. Aduh, ya sudah cepat-cepat balik beli tiket dah. Ya kondisinya begini, mau gimana lagi ya? Ya kondisinya begitu. Jadi kita minta kepada Allah segera pulang. Tapi lah ada kopi ya dinikmatin aja dulu. Ya, insyaallah. Ada pertanyaan? Oke. Cukup? Monggo. Monggo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jin ini seolah-olah dikonotasikan kejelekan terhadap manusia. Mungkin ada baiknya itu apa? Dan jin itu seperti apa sih sebetulnya saat yang kuasa dulu menciptakannya? Iya. Dan jenis-jenis jin ini apa? Baik, iya. Baik. Jin itu dikonotasikan jelek, ya memang dia jelek. Jadi tidak ada yang baik sedikit pun dari jin. Ya. Gitu ya. Gimana? Jin Islam. Nah, mari kita telaah kembali kepada surat Al-A'raf sebagaimana informasinya Allah nih. Ya, saya tidak mengada-ngada, silahkan dibuka Al-A'rafnya lagi, ya. Nah, di ayat-ayat mulai ayat 12 ya. Ayat 12 terutama ini. Ini sumpahnya jin, Pak, Bu. Iya. Makanya jin ini walaupun jin Islam, udah nggak usah dipercaya ya. Udah. Tinggalin aja pokoknya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini sumpahnya jin, setan, epret, apalagi demit, gendruwo, itu satu. Nah, iya, beda anu aja tuh, beda apa ya? Iya, beda suku. Beda suku aja. Nah, apa sumpahnya mereka? Kan ayat sebelumnya Allah memerintahkan agar manusia dan jin itu menyembah kepada Allah. Lalu kemudian makhluk-makhluk yang lain agar taat kepada Adam. Adam ini komandan nih. Ya, kira-kira begitu. Apa kata jin? Ditanyalah oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Jin ini tidak mau sujud taat. Tentu sujudnya tidak dimaknai sujudnya seperti sujudnya seorang hamba kepada Allah, bukan ya, manut. Iya, mengapa yang membuat engkau ini tidak mau ngikut manut kepada Adam? Kata Allah kepada jin. Qala, bayangkan ini, jin ngomong, aku itu khairun, lebih baik, minhu, dibandingkan Adam. Khalaqtani, aku dibuat dari api, minar, dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia terbuat dari tanah. Katanya kesombongan pertama yang diungkapkan oleh
jin, setan tidak saja di hadapan Adam tapi di hadapan Allah. Bayangkan ini, Allah yang menciptakan jin dan manusia, tugasnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin ngomong, buat apa aku sujud? Aku diciptakan dari api, sedangkan ia Adam diciptakan dari tanah. Dasarnya inilah yang kita jadikan patokan bahwa tidak ada yang baik dari jin. Sumpahnya itu. Tadi katanya jin Islam, itu kan kata dia. Kata siapa? Memang kata penghulu agama. Oh, dia telah menyatakan Islam di depan para jamaah. Ini si jin ini dengan keterangan surat sertifikat nomor sekian. Begitu kan? Wah, kata dia. Iya. Nah, orang seringkali menjustifikasi ketika jin menyatakan Islam, dia boleh saya gunakan. Alam kita beda kok. Iya. Bagaimana jin di dalam ayat tadi liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah, itu kan syariatnya syariat jin. Tidak pakai syariat kita begini, enggak. Iya, jinnya tetap jin. Iya, tuh jin. Tapi seringkali begitu dibuat ini, dia ada jin, dia punya jin Islam. Gimana kita bisa jamin? Wong kita jamin diri kita saja susah, Islam terus. Apalagi jamin Islamnya jin, kurang kerjaan. Kan ya. Nah, kira-kira begitu nih. Ya, jin begitu nih. Bahaya jin. Makanya sampai ketika Bapak dan Ibu di ayat-ayat sebelumnya dulu, surat Al-An'am, surat Al-A'raf menjelaskan bagaimana kisahnya Nabiullah Sulaiman, iya kan? Sampai Nabiullah Sulaiman minta kepada Allah agar dihindarkan dari jin. Bahkan minta dihindarkan saat kematiannya. Jin baru tahu Nabiullah wafat setelah apa? Tongkatnya rapuh, ambruk. Kata jin, kaget jin ini, mati ya? Saya kok enggak tahu. Padahal mereka ini ngawasin itu. Nah, ini jin. Jadi naudzubillah lah. Pokoknya jangan percaya kalau ada orang, oh ini jinnya jin muslim atau kerjaannya Allah. Ini sumpahnya nih, kata Allah dalam Al-Quran. Bahkan apa? Qala fa'ahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Karena ngomongnya yang tadi, aku lebih baik dibandingkan manusia tadi, Allah keluarkan mereka, usir mereka dari surga, tapi masih ngeyel. Bayangin ini, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, katanya, karena engkau telah mengusir aku dari surga, tolong aku dikasih tempo waktu untuk apa? Goda manusia. Jadi bayangkan ini, kesalahan jin setan yang kedua. Yang pertama bersumpah tadi, yang kedua dia minta kepada Allah agar apa? Diberi tangguh waktu untuk apa? Goda manusia. Dan Allah berikan, qala innaka minal mungdorin. Oke, yes, kau gunakan itu kesempatan kamu untuk goda manusia. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Mereka ini sumpah lagi. Oke deh, aku pokoknya bersumpah ya akan menggoda manusia ini benar-benar dari mana? Jalanmu yang lurus. Dari mana? Summala atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datangin mereka dari arah depan. Dari depan digoda, macam-macam godaannya ya. Wa min khalfihim, dari belakang. Digoda dari belakang. Dicowel. Nah,
Itu loh belanja di situ, beloklah kita. Dan cuma yang di depan cowel. Wa an aimanihim, dari arah kanan. Wa an samailihim, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan sampai kemudian tidak lagi ditemukan manusia yang digoda setan ini orang-orang yang syakirin, mau bersyukur kepada Allah. Itu gawatnya jin. Di dalam hadis yang panjang terkait dengan godaan jin itu, bahkan jin itu menggoda di dalam satu doa yang seringkali dibaca oleh Rasulullah dan kita bisa melakukannya. Mereka menggoda dari seluruh mata angin, penjuru mata angin. Masya Allah, jin. Jadi jin ini sudahlah, pokoknya urusan jin sudah selesai. Kita tinggal minta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta tolong kepada Allah, dihindarkan dari jin ini. Mereka ini sakti, bisa masuk dari darah kita. Darah kita ini. Makanya kok aneh-aneh ada orang jin ditangkap masukin botol. Emang dia air apa ya? Dan banyak orang percaya itu, yang aneh-aneh. Dia masuknya lewat pori-pori darah, bayangkan, jas. Allahu Akbar. Jin ditangkap, dibuang. Membuang selendang apa ya? Masya Allah, ini jin ya. Minta tolong kepada Allah ini. Ya, dan Rasulullah juga begitu, minta tolong kepada Allah juga, mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Bahkan Quran juga begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disunahkan bahkan ketika kita sholat, sebelum baca surat Al-Fatihah, kita boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diawali dari begitu, suara pelan, baru bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Sholat goda tuh ya. Awalnya fokus, begitu mulai sholat itu udah, iya, rakaatnya lupa. Iya. Yang diingat kunci hilang seminggu yang lalu, ingat kacamata yang lupa naruh, ingat ya, anak kemarin nelpon, ingat lagi, iya ya. Wah, semua macam-macam yuwaswisus setan. Makanya bahasanya itu godanya apa? Yuwaswis, seperti hembusan, halus sekali, halus sekali. Nah, itu diantara, jadi dengan setan, jin dan sebagainya, kita tidak usah husnudon, harus suudon. Karena apa? Dasarnya berangkat dari pengakuan jin itu sendiri. Wong jinnya udah ngaku, masa kita malah memberikan label yang lain, kan ya keliru kita ya. Nah, ini yang barangkali penting untuk kita sadari terkait dengan keberadaan jin dan bala bantuannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Mata. Baik, mohon maaf kepanjangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.